Firasat almarhum suaminya menjadi nyata. Umi Pipik ternyata pernah diminta lakukan hal ini sebelum Uji menghembuskan nafas terakhir. Pokoknya kamu harus udah siap. Tak terasa 8 tahun sudah suami Umi Pipik, Ustadz Jifri Al-Bukhari, meninggal dunia. Sepeninggalan UJ, kehidupan Umi Pipik memang tak pernah lepas dari sorotan netizen. Bukan tanpa sebab hal itu karena Umi Pipik harus banting tulang membesarkan keempat buah hatinya seorang diri tanpa kehadiran UJ. Seperti diketahui, kepergian UJ meninggalkan 4 orang anak dan seorang istri, yakni Pipik Dian Irawati alias Umi Pipik. Jarang terdengar kabarnya kini putra putri almarhum UJ dan Umi Pipik telah beranjak besar, sehingga mengaku begitu merindukan sosok ayahnya. Kangen banget, yang pasti mau motoran bareng, ujar Abizar dikutip oleh kompas.com dari YouTube Alfi Alpandi. Abizar lalu menyampaikan pesan menyentuh untuk UJ. Tungguin Dede, Abizar. Sambut di depan pintu surga nanti, di surga kita naik motor, ujar Abizar. Tak hanya sang putra, Umi Pipik sebagai istri tentu juga merasakan kerinduan amat dalam pada almarhum sang suami. Bahkan setelah meninggalnya Ustadz Jifri Al-Bukhari, Umi Pipik sempat dihantam badai karena diterpa isu miring dengan sunu mataben. Berbagai nyinyiran yang datang ke hidup Umi Pipik bak jadi awal penderitaannya selepas mendiang UJ meninggal. Baru-baru ini pendakwah Umi Pipik menceritakan saat-saat terakhir sang suami Ustadz Jifri Al-Bukhari sebelum meninggal dunia 8 tahun yang lalu. Masih sempat sholat zuhur berdua di siang hari sebelum UJ, sapaan akrab suaminya, meninggal dunia di malam hari. Umi Pipik mendapatkan anjuran khusus dari almarhum. Bak firasat kepulangannya, UJ saat itu meminta Umi Pipik untuk siap-siap belajar berceramah dan tampil di depan banyak orang. Kamu udah mulai harus bisa ceramah, kata Umi Pipik, menyampaikan perkataan UJ. Dikutip oleh gridstar.id dari perbincangan di vlog Vena Melinda diunggah pada Senin 26 April. Kaget karena tak memiliki dasar dakwah yang cukup, Umi Pipik sempat menolak dan meminta UJ saja yang kembali berdakwah. Mengingat kondisi UJ saat itu memang sedang sakit dan sudah libur berdakwah selama seminggu. Enggak saya bukan lulusan pesantren, saya nggak punya ilmu. Udah Abi aja. Udah makanya sembuh, sehat lagi. Masih banyak umat yang butuh Abi, ujar Umi Pipik menyampaikan. Almarhum UJ tetap bersikeras saat itu bahwa istrinya bakal menjadi pusat perhatian. Suatu maksud yang tak ditangkap Umi Pipik dengan baik. Enggak, kamu harus siap, karena sebentar lagi ribuan orang bakal ngeliat kamu. Ujian kamu dahsyat, fitnahan kamu udah luar biasa. Pokoknya kamu harus sudah siap. Dan saya nggak punya firasat apapun. Dan gak ngerti maksud omongan dia itu apa, ucap Umi Pipik. Setelah sekian bulan kepergian suaminya, banyak orang yang menawarkan pekerjaan berdakwah meskipun latar belakangnya bukan pesantren. Seperti amanat suami yang disadari pelantun muhasabah cinta ini, kemudian disyukuri karena kemampuannya nampak begitu saja. Setelah 100 hari masa idah, orang memanggil saya juga bingung. Akhirnya saya pikir saya tanya sama Allah. Saya bukan lulusan pesantren, saya ilmu agama cuma begitu saja. Cuma mungkin punya suami ustadz, tutur Umi Pipik. Saya harus ngomong apa dan saya ingat kata-kata beliau. Dan apa mungkin? Ini amanatnya. Ya udah bismillah aja gitu. Ketemu orang nggak tahu tiba-tiba keluar aja. Imbuhnya menyimpulkan. Sebagai tambahan, selain menjadi pendakwah kondang,
UJ juga dikenal sebagai pelantun lagu religi. Bahkan sampai saat ini lagu-lagunya yang menyejukkan hati masih terus diputar. Lagu Ayah Bunda dirilis pada tahun 2011 yang merupakan bagian dari album Sholawat Cinta. Sepanjang hidupnya UJ sudah mengeluarkan 3 album religi, yakni Lahir Kembali 2005, Sholawat 2006, dan Sholawat Cinta 2011. Selain itu, UJ juga pernah berkolaborasi dengan grup band Ungu dalam Ungu Surga Hati, yang album religi Para Pencarimu yang rilis tahun 2007.